Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Wah, hari ini hari Minggu ya. Waktunya kita ibadah nih sama adik-adik. Kak Nelly udah gak sabar loh pengen ibadah dengan adik-adik di rumah. Tapi kok kayak ada yang kurang ya. Ibadah kok kakak sendirian aja. Mana nih yang lain? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kakak-kakaknya kemana ya? Hadir, Kak Dewi sudah di sini nih. Sudah cantik, sudah rapi, sudah wangi, siap buat ibadah sama adik-adik. Asik, sudah ada Kak Dewi nih adik-adik. Kak Dewi tahu nggak? Kemarin malam itu Kak Dewi udah ini loh nggak sabar pengen ibadah sama adik-adik sekolah minggu. Ih, sama Kak, aku juga dari semalam itu udah semangat sekali mau ibadah sama adik-adik sekolah minggu. Wes, memang tapi kok itu berdua lagi tadi sendiri. Sekarang berdua. Kak Yulinya mana? Loh, Kak Yuni belum datang, Kak? Belum, Kak Yuli jam berapa? Aku pikir aku yang paling telat. Gimana Kak Yuni nih? Iya, Bisa-bisa kita makin telat, Kak, mulainya. Aduh, maaf ya Kak Nelly, Kak Dewi. Duh, Kakak Yuli terlambat. Tadi di jalan ada nenek-nenek mau minta tolong diseberangin. Jadi Kakak Yuli bantu dulu, maaf ya. Yaudah, pokoknya sekarang karena kita udah lengkap, kita mulai aja kali ya, Iya. supaya kita nggak semakin terlambat. Kakak Yuli taruh tas dulu ya. Oh, ya boleh. Deh. Terus Kak Yuli siap nih ya, yang mimpin ya. Kak Yuli, Ya, yakin memimpin? yakin Kak? Ini udah siap. Udah semangat gitu. Sudah. Adik-adik di rumah udah semangat Kak, ayo. Masuk Dewi. Ini bajunya begini. Oh iya lupa, Kakak Yuli ganti dulu ya Sama bajunya adik-adik ya. di rumah. Tahu kamu. Maaf. Nanti dulu Dewi. Sudah. Nah, gitu dong. Baru kita mulai ya Kak ya. Masa kita kakak-kakaknya nggak rapi, adik-adiknya udah semangat rapinya, udah cantik, ganteng di rumah. Ya kan adik-adik ya? Oh iya, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya, Kakak mau kasih tahu dulu nih. Kak Yuli sama Kak Dewi tahu nggak sesuatu? Apa Kak? Ada 2 orang yang akan membantu kita di ibadah sekolah minggu. Siapa ya? Mau tahu? Mau dong. Nah. Yang pertama, Abang Juan Hai, yang akan Abang membantu Juan. kita bermain musik. Terus satu lagi siapa Kak? Satu lagi siapa? Satu lagi, mau tahu? Mau dong. Kak Dewi mau tau nggak? Mau lah. Tunggu dulu ya adik-adik, ikuti terus ibadah kita. Nanti Kak Dewi yang akan membawa teman kita yang satu lagi, oke? Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk bersaat teduh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang
ibadah kita, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan nih Kak Yuli dan Kak Dewi. Tahu nggak lagunya apa? Apa ya kak? Ikan di dalam air mungkin? Boleh juga. Kak Dewi? Hati-hati gunakan tanganmu. Oke deh, Abang Juan. Ikan di dalam air, kijang di padangnya, burung kecil di pohon, dan bunga di kebun, semua dikasihi Tuhan, terlebih aku pun. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Ikan di dalam air, kijang di padangnya, burung kecil di pohon, dan bunga di kebun, semua dikasihi Tuhan, terlebih aku pun. Kita nyanyi hati-hati gunakan tanganmu ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mata. Hati-hati gunakan matamu, ciluba. Hati-hati gunakan matamu, ciluba, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ciluba. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan badanmu, trek, trek. Hati-hati gunakan badanmu, trek, trek, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan badanmu, trek, trek, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu, mulutmu, kakimu, badanmu. Tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Adik-adik masih semangat ya? Masih dong kak. Iya, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Dewi, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kakak Yuli. Ayo adik-adik di rumah semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Biarlah Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, Kau jadikan kami anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi memuji Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adiknya harus berdiri ya kak ya. Harus dong, Biar biar semangat, ya. benar, Kak. Iya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit
sekarang waktunya kita dengar cerita Alkitab. Nah, sebelum kita dengar, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan pemelihara kehidupan kami, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu karena kami boleh Bapa dalam keadaan sehat pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati Kak Dewi yang bercerita dan adik-adik semua Bapa. Buka hati dan pikiran kami Bapa agar firman-Mu bisa tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Alkitabnya kita buka. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan diambil dari Amos. Pada tahu nggak Amos ini kitab perjanjian lama atau baru? Jangan-jangan udah pada nggak tahu lagi bedanya perjanjian lama dan baru. Perjanjian apa? Iya, bener lama. Kita buka ya. Amos 5 ayat 14 dan ayat 15. Sudah? Ya, kakak bacakan ya buat kita semua. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, itu tadi kita udah baca Alkitab. Sekarang kakak mau cerita nih. Tapi kakak nggak sendirian di sini. Tadi ingat nggak? Kak Nelly bilang kan bakal ada yang nemanin kakak di sini. Kalian penasaran nggak? Kakak bakal ditemani sama perempuan yang cantik sekali. Namanya Uli. Penasaran? Kita panggil bareng-bareng ya Ulinya ya. 1, 2, 3. Uli. Tuh. Ulinya mana? Kok belum muncul? Kayaknya kalian kurang nyaring. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Uli. Ih, udah ada tahu muka Ulinya, tapi dia masih malu-malu. Kalian kurang semangat. Ayo sekali lagi ya, lebih semangat ya. 1, 2, 3. Uli. Nah, ini dia Ulinya. Cantik kan? Nah, ini dia Ulinya. Hai teman-teman. Hai Uli. Perkenalkan dulu dong Uli. Kan teman-teman di sana pada belum tahu. Hei, aku kelihatan nggak Kak? Kelihatan dong Uli. Nih. Hai, nama aku Uli. Aku Uli Boru. Boru apa Kak? Loh, kok kamu nanya kakak? Ya kakak nggak tahu boru apa. Aku Uli Borobudur. Ih, kamu Uli iseng banget sih, sosokan lagi ngelawak. Iya dong Kak, kita harus tetap semangat meskipun kita sekarang lockdown. Kita sekolah minggu di rumah, tapi nggak boleh layu ya. Kita harus tetap semangat. Uli paling semangat loh kalau udah mau sekolah minggu. Ih, Uli pintar banget. Bener banget ya, meskipun kita di rumah, kita harus tetap ceria. Dengar-dengar Uli punya cerita ya? Iya, Uli mau cerita nih sama teman-teman semua dan sama kakak Dewi di sini. Loh, Uli kenapa? Belum apa-apa kok. Ulinya sudah nangis ya adik-adik. Kenapa ya Uli? Aku mau curhat Kak. Aku diolokin sama Linggong, teman sebelah rumah aku. Katanya Uli ini gendut. Emang sih Kak, aku kan di
Ya udah. Jadi gimana? Kamu klien sama Linggom? Uli balas nggak kalau Linggom ngolokin? Iya dong. Masa Uli nggak balas? Semua orang ngolokin Uli gara-gara Linggom. Aku kan marah. Jadi aku olok aja. Linggom hitam, Linggom jelek. Aduh Uli, gimana nih adik-adik? Ulinya malah balas ngolok. Kira-kira bener nggak perbuatannya Uli? Loh kak, tapi kan dia marah-marah sama aku, dia ngolok-ngolok aku. Masa nggak boleh marah sih sama dia? Benar, tapi karena kita sudah mengenal Tuhan, kita nggak boleh balas mengolok Uli. Uli tahu nggak, mulut kita ini diciptakan Tuhan buat apa? Buat makan. Ya nggak teman-teman? Uli suka makan loh. Kakak juga suka makan Uli, tapi mulut kita ini bukan cuma untuk makan. Maksud Tuhan ciptakan mulut kita itu untuk apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya benar, untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bukan ngolok-ngolok teman. Jadi gimana dong kak? Padahal habis ini kan aku mau main sama Linggom sebenarnya, tapi sekarang kami kelahian. Nah itu Uli, coba deh kemarin Uli bilang sama Linggom, iya Linggom, mamaku masak banyak banget, enak-enak, aku senang, makanya aku jadi gendut. Nanti kapan-kapan kalau mamaku masak, aku bagi ya sama Linggom. Pasti sekarang Uli nggak musuhan, bisa jadi main lagi. Ya juga sih kak, padahal Uli pengen main Mobile Legends sama Linggom. Waduh, emang kamu ngerti main Mobile Legends? Ngerti dong, teman-teman di rumah juga pada ngerti kan? Aku suka banget loh Mobile Legends. Aku bisa nggak makan, nggak tidur, rela deh aku asal bisa push rank. Aduh Li, itu namanya kita nggak sayang sama tubuh kita kalau sampai kita nggak makan demi main. Tuhan itu sedih loh. Loh, kenapa Tuhan sedih? Kan yang nggak boleh kalau Uli mencuri, berbohong. Apalagi kak, yang banyak itu kak, Uli itu lupa loh. Banyak banget pokoknya, ada 10 kalau nggak salah. Iya benar, Tuhan sedih kalau kita melanggar 10 titah Tuhan maksud Uli. Iya, yang itu. Iya, itu juga Tuhan sedih. Tapi Tuhan lebih sedih kalau Uli nggak jaga badan Uli. Padahal kita selalu berdoa minta kesehatan, tapi kita nggak jaga badan sendiri. Tuhan itu sedih sekali. Uli nggak suka kalau ada yang sedih. Uli jadi ikutan sedih. Kira-kira aku harus ngapain nih kak supaya Tuhan nggak sedih? Iya, coba deh waktu kita yang main itu kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hah? Caranya gimana kak? Aku harus apa? Aku ini masih kecil kak. Teman-teman yang di rumah juga masih kecil kan? Kita bisa apa coba? Iya enggak? Tahu nggak adik-adik? Tahu nggak Uli? Tuhan itu gak pernah minta kita melakukan yang besar banget yang kita gak bisa lakukan. Jadi kita bisa melakukan apa yang adik-adik mampu lakukan. Contohnya apa kak? Contohnya tersenyum. Hah? Apa maksudnya tersenyum? Tersenyum doang? Aku mah bisa. Iya, gampang banget. Coba deh Uli tegur kakak Dewi. Kak Dewi, kira-kira Uli suka nggak kalau kakak kayak gitu? Enggak. Ngapain sih kakak kayak gitu? Kakak sombong banget. Nah, coba sekali lagi Uli tegur kakak. Kak Dewi. Iya Uli, ada apa? Oh, begitu ya kak. Iya, coba deh kalau kita menegur teman kita dengan senyuman, dengan sapaan yang baik, mama bapak juga disenyum, ditegur, pasti deh semuanya senang. Mama bapak yang lagi capek tuh kalau Uli tegur dengan senyuman, dijamin pasti capeknya hilang, hilangnya capek lagi. Kakak salah kan jadinya. Kalau gitu sih aku bisa kak. Terus menurut kakak apa lagi kak yang bisa kita lakukan? Uli pengen banget menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman yang
Contohnya nih, tadi kalian ingat gak di awal? Kak Yuli terlambat gara-gara dia menolong nenek yang pengen menyeberang. Nah, kalian juga bisa melakukan hal-hal baik yang lainnya. Contohnya, nyapu rumah. Kalau kalian bisa lap meja, bantuin mama, bantuin bapak. Kalau mama bilang, Uli, habisin makanannya, dihabisin. Jangan pilih-pilih makanan, nggak mau makan sayur. Atau kalian juga bisa nolongin abang, nolongin kakak, gitu. Yah, kalau gitu berarti Uli sering dong bikin hati Tuhan sedih, Kak. Loh, emang kenapa Uli? Iya teman-teman, soalnya Uli itu sering pura-pura nggak dengar waktu mama nyuruh beli masako. Kan Uli capek. Aduh, mamanya suka nyuruh belikan ke warung ya? Gak apa-apa, yang penting sekarang Uli udah ngerti kan? Nah, terus Uli tahu nggak Tuhan senang apa lagi juga? Apa tuh Kak? Tuhan itu senang kalau Uli, adik-adik di rumah berdoa. Nah, kenapa Tuhan senang kalau kita semua juga berdoa? Karena itu cara Uli dan Tuhan bisa saling bicara. Wah, asik Kak! Uli senang loh berdoa. Teman-teman gimana? Apalagi doa makan. Uli paling semangat. Aduh, makan lagi. Tapi nggak apa-apa kalau Uli udah mau berdoa. Adik-adik di rumah juga jangan takut ya berdoa ya. Iya Kak. Terus kira-kira Tuhan suka apa lagi Kak? Aku mau lebih tahu. Gimana ya Li? Kalau kakak kasih tahu semuanya, nggak sempat dong. Tapi ada cara terbaik loh supaya adik-adik tahu kayak mana Tuhan mau di dalam hidup kita. Kira-kira apa tuh Kak? Buka Google? Semuanya ada di Google. Bukan Google, ini lebih canggih daripada Google, yaitu baca Alkitab. Semua sudah Tuhan tulis loh di situ adik-adik. Kalian bisa mencari tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kenapa kita diciptakan? Tuhan tulis semuanya rencananya di dalam Alkitab. Oh, begitu ya Kak. Aku jadi ingat deh, kakak-kakak sekolah minggu sering nyuruh baca Alkitab satu pasal tiap hari. Tapi, aduh aku malu. Malu kenapa, Uli? Soalnya dari dulu aku sampai sekarang masih di kejadian, Kak. Tapi nanti aku mau belajar deh sama teman-teman yang lain kan. Kita sama-sama cari tahu kemauan Tuhan dalam hidup kita. Iya, ya udah nggak apa-apa. Kakak-kakaknya di sini juga masih pada belajar kok. Untuk komitmen memang sulit, tapi kita pasti bisa ya. Kita pasti semangat ya. Iya, kita semangat. Berarti Tuhan itu suka ya Kak kita melakukan hal yang baik, bukan yang jahat-jahat. Dan kita harus menghargai orang lain. Ya nggak Kak? Uli pintar banget. Jadi gitu adik-adik sekolah minggu. Tuhan mau kita harus melakukan hal-hal yang baik. Pasti di rumah sudah pada tahu kan apa yang baik dan apa yang buruk. Iya Kak, Uli juga udah tahu. Kak, sekarang kalau gitu aku mau cari Linggom ya. Aku mau minta maaf sama dia karena sudah ngolok-ngolok dia balik. Nanti lain kali Uli gak bakal marah-marah deh kalau diolok-olok. Pokoknya Uli mau sayang orang-orang sekitar Uli. Nah gitu dong. Ya udah kalau gitu nanti Uli cari Linggomnya ya. Iya teman-teman, aku mau cari Linggom dulu ya. Kalian juga harus semangat ya mencari kebenaran firman Tuhan. Dadah. Oke adik-adik, cerita kita hari ini udah selesai. Nah sekarang kita berdoa ya untuk menutup cerita kita hari ini. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Kiranya cerita yang kami telah dengarkan tertanam dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami selalu berdoa dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Kak Yuli, kita kan sudah nyanyi, sudah doa, terus sudah dengar cerita dari Kak Dewi sama teman kita yang satu lagi tadi siapa?
Siapa ya Kak namanya? Uli. Uli. Apa Linggong ya? Uli lupa. Oh, cewek masa linggong sih kak? Siapa ya Kak? Uli. Oh bener ya Uli ya Uli. Iya si Uli. Nah terus habis itu kita ngapain lagi? Ngapain ya Kak? Kita nyanyi kan sudah, Iya. berdoa sudah, dengarkan cerita sudah. Kira-kira apa ya kak yang buat adik-adik lebih semangat lagi gitu, biar ada kenang-kenangan. Kak Yuli tahu nih, kayaknya kita harus bikin kreativitas deh Kak. Oh iya, Kak Neni lupa Kak Yuli. Padahal tadi Kak Dewi udah bilang, Kak Dewi mau ngajarin adik-adik untuk bikin kreativitas gitu. Kalau begitu, kita mulai aja Kak kreativitasnya. Oke. Nah, Kak Yuli, ini nih kreativitas untuk adik-adik kita hari ini, ya kan Kak Dewi? Iya bener, hari ini kita kreativitasnya mau bikin gantungan. Gantungan apa Kak? Gantungan kunci. Gantungan apa ya? Gantungan baju. Gantungan hias. Kita bisa gantung hias di pintu, di mana aja, di dinding boleh. Gitu. Ini bahan-bahannya semua ya Kak? Iya, kita pertama siapin bahan dan alatnya dulu ya. Yang pertama nih ada benang wol. Ya, yang kedua ada kertas origami. Kalian kalau nggak punya yang kayak gini, sembarang yang ada di rumah aja. Mau kertas HPS, kertas apapun itu. Nanti hias-hias sendiri. Betul Kak, kan kasihan juga ya apalagi stay at home gini. Iya, Kan nggak semua benar. punya kertas origami yang kayak Kakak Dewi punya ya. Terus apalagi nih Kak Nelly? Nah ini sih ada kelereng kayaknya ya. Bukan Kak. Bukan Kakak kira kelereng adik-adik. Apa nih ya? Oh manik-manik ya? Manik. Oh sama? Apa sih? Apa ya namanya nih ya? Itu krenceng gitu loh. Oh ini biar adik-adik kalau keluar rumah mamanya tahu ya Kak ya? Iya, kalau Iya, kabur nggak tidur siap. Nah, dia Nah. Nggak salah Kakak. Ini pakainya buat apa Kak Dewi? Jadi ini Tanya nanti juga. dipakai untuk pemberatnya. Oh, supaya jadi nggak kalau- terbang-terbang. Terus kalau ketiup angin ada bunyi-bunyi gitu Iya, ya? ada Oh, kring 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 bagus kring. juga idenya ya. Itu apa Kak? Ada apa ini? Itu lem. Lem. Nah, kalau kita nggak punya ini, kita juga bisa pakai yang ini. Lem Tapi, tembak ya? iya lem tembak ini harus hati-hati ya, harus didampingi orang tua karena ininya panas. Au. Terus Enggak. ini apa ya Kak ya? Apaan nih Kak? Itu pembolong kertas. Oh, pembolong kertas. Kakak Kalau nggak kira ada gimana Kak? Kan nggak semua punya pembolong Iya, Iya. bukan, Kak. Kita bisa pakai gunting. oh lucu ya. Tapi Nah. hati-hati juga ya Kak menggunakan gunting ya di Pokoknya rumah semua ya. ini kita harus hati-hati. Nah, kalau kalian takut, bisa minta tolong sama orang tuanya. Jadi didampingi. Oke. Nah, setelah itu adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan. Ada hand sanitizer atau enggak pakai tisu basah. Ya, bisa juga cuci tangan. Ya, Ya. cuci tangan sih kayak yang penting ya Kak ya. Iya betul. Nah sekarang kita mulai aja deh ya. Ya udah. Sekarang yang pertama kita bikin dulu bentuk hati-hati, Kak. Bentuk hati-hati. Bentuk hati-hati kayak Ada kan dong hati ya. Bukan, maksudnya bentuk hati. Oh, bentuk hati. Iya. Boleh coba nggak Kak? Boleh dong. Aduh. Kak Yuli mau bikin ini ya, kepang-kepang. Nah, Kak Yuli Benang bikin dulu ya. ininya ya, tali-talinya ya. Tapi jangan lupa tadi kan hilang. Oh iya benar. Sebelum semuanya kita harus jaga kebersihan, Kakak. Iya Kakak tadi bilang lupa. Harus bersih ya. Oke. Ya udah kita mulai aja ya, Kak ya. Oke. Kalau dia warna pink, kan ini mau warna kuning. Oh, nanti Bentuk jadinya kayak bentuk kayak gini ya. Kita bikin 3 biji ya, Kak ya. Oke. Oke. Kakak coba ya. Ya, nah Kak Yuli bikin Talinya. tali-talinya. Kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa adik-adik. ya. Bisa pakai tali rapia, bisa pakai tali apa lagi, Kak? Asal jangan pakai ikat rambutnya ya, diputus. Iya, saya Kasihan makanya udah beliin kan Kak. Tadang. Tali sepatu juga boleh. Ya, jadi kita bentuknya kayak gini ya. Oke. Adik-adik juga bisa siapkan foto atau
nih spidol-spidol, nanti kita hias-hias, kita tulis-tulis. Oke. Seperti itu. Ini benangnya bisa dikepang ya. Ya, pakai tali sepatu juga bisa kan, Bisa. Kak? Yang nggak kepake ya. Tapi pokoknya tali sepatu yang nggak kepake Kak Dewi, ntar tali sepatu papa mamanya lagi yang diambil gimana dong? Yuli lagi ngepangin talinya supaya nanti bisa buat ngegantung. Ntar hasilnya setelah dikepang kan seperti ini. Cantik ya. Nah, sudah jadi deh gantungan kita. Gampang kan? Jadi tali yang tadi Kak Yuli udah bikin, kita masukkan ke dalam kertasnya. Kertasnya udah dibolongi terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kalian bebas mau bikin apapun di sininya. Kalian bisa taruh apa nih Kak? Foto boleh, bisa. Atau manik-manik tadi. Baru, Ya. iya manik-manik tadi. Ini nih Kak, kerincing-kerincingnya. Oh iya, Iya, yang bunyi-bunyi tadi ya. kerincingnya ditaruh di bawah supaya kalau kena angin dia nggak langsung kayak gini-gini. Nih ada bunyi-bunyinya juga Sebagai kan, pemberat ya, Kak, ya? Iya, sebagai pemberat. Kalian juga bisa tulis ayat-ayat Alkitab atau perbuatan baik dan jahat Kak sesuai dengan cerita kita hari Oh ini. iya. Seperti Jadi di itu. satu sisi yang baik, sisi lainnya yang jahat, jahat. yang dilakukan hari itu ya. Iya, ya. bisa Boleh tuh, juga. bagus juga tuh. Nih, kalian juga bisa bikin kayak Bunga. hiasan-hiasannya dari kertas-kertas Bunga. ini. Pokoknya pakai bahan-bahan yang ada ya adik-adik, bikin sekreatif mungkin. Ya. Seperti itu. Nah kalau adik-adik mau, boleh tuh Kak difoto, terus dikirimin deh ke kakak ke guru sekolah minggunya kan? Oh iya, di Bisa grup juga ya. Iya, di Iya. grup orang tua, nggak mesti hari ini. Pokoknya kalau misalnya bisanya besok atau besok lusanya, nggak apa sih. Ya. Perlu diingat juga ya adik-adik, setelah mengerjakan ini semua, sampahnya jangan lupa untuk dibuang. Kita harus tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Ayo Kak, kita simpul. Ya, simpul. Kak, BTW ada yang ulang tahun nggak sih minggu-minggu Oh ini? iya, lupa ya. Oh iya, untuk adik-adik yang ulang tahun dalam minggu ini, kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembangnya ya adik-adik. Ya pasti itu. Udah simpan-simpan ya. Oh, yang biar ada kalian masih ada yang dibantu. belum, Kak. Apalagi, Kak? Nanti di akhir cerita kan 2 minggu yang lalu kakak-kakak guru sekolah minggunya ada kasih challenge. Oh Ingat iya, nggak? iya ada Oh challenge. iya, Boleh benar. sama siapinnya Kak Iya, ya. ya udah. Ada challenge kan? Nah itu Iya. kita harus umumin tuh. Nanti namanya akan ada setelah akhir Ibadah dia. ibadah ini. Nah adik-adik yang mau tahu ditunggu aja ya. Kira-kira siapa ya yang dapat hadiah dari kita Aduh, kakak-kakak juga guru sekolah penasaran. minggu ya? Kak Dewi kayaknya. Kak Dewi. Guru sekolah minggunya nggak ikut ya? Nggak ikut, Kak. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini akan selesai. Tapi sebelum ditutup, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama tamu kita tadi, teman kita. Nah, Uli ya. Kita mau angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Oke Uli? Oke. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat
adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita hari ini udah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Kakak-kakak semua dan teman-teman di rumah. Sekarang kita akan menyanyikan do re mi fa sol la si do. Do itu la dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Tuhan, fa fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do. Ya, adik-adik, ibadah online hari ini telah selesai ya. Sampai jumpa lagi ibadah online sekolah minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.